Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mukaromah, saya dari Prodi S1 Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pencarian tentang problem solving. Jadi, problem solving itu sendiri apa sih? Pada intinya, problem solving adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Nah, ya baik, setelah kita mengetahui apa itu problem solving, saya di sini akan memberikan sebuah contoh studi kasus yang terjadi pada PT BTI. Jadi PT BTI itu adalah sebuah perusahaan yang memang spesialis di pertahanan dan keamanan dengan berbasis di Indonesia. Jadi sebuah studi kasus yang terjadi pada PT BTI ini terjadi karena adanya suatu perselisihan penentuan upah PT BTI dengan serikat kerja. Jadi pada intinya kasus ini itu terjadi karena perselisihan penentuan upah pada PT BTI dengan serikat pekerja, di mana pekerja mengharapkan kenaikan upah sebesar 14,80% karena ada kenaikan produksi pada perusahaan tersebut. Namun, PT BTI ini memutuskan untuk menaikkan upah hanya sebesar 10% karena disesuaikan dengan rata-rata kenaikan suatu perusahaan sejenis, yaitu 4,2% sampai 11%. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kebijakan perhitungan gaji karyawan yang tidak transparan itu, si kedua belah pihaknya ini harus dapat menerima putusan kenaikan upah tanpa merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut. Jadi di sini saya akan menganalisis sebab dan akibat yang terjadi pada kasus PT BTI tersebut. Jadi awal mulanya ini si PT BTI dan serikat pekerja itu melakukan sebuah perjanjian kerjasama. Kemudian dari adanya perjanjian kerjasama ini timbullah atau terjadi suatu perselisihan kenaikan upah, yang mana serikat pekerja ini meminta kenaikan 17,5% dan PT BTI ini hanya menyepakati di 5,7%. Selanjutnya, perselisihan ini itu dibawa ke putusan pengadilan dengan PIH Bandung memutuskan kenaikan upah pekerja sebesar 14,80% dan PTH Jakarta hanya memutuskan kenaikan upah sebesar 10%. Jadi PT BTI ini akan melakukan dua tindakan, yang mana tindakan pertama itu PT BTI akan memprioritaskan pada putusan kenaikan upah dan perbaikan hubungan kerja antara perusahaan dengan serikat kerja. Kemudian tindakan yang kedua ini PT BTI akan merencanakan implementasi, yang mana pada aktivitas implementasi pertama itu penyelesaian masalah jalur pengadilan. Yang kedua ini ada penyelesaian masalah dengan jalur luar pengadilan. Yang ketiga itu ada melakukan perbaikan kontrak perusahaan dengan pekerja. Jadi aktivitas ini nantinya akan digunakan untuk siapa? Jadi aktivitasnya ini untuk si PT BTI dan serikat pekerja. Kemudian rencana itu akan dilaksanakan mungkin pada tahun 2005 sampai dengan 2007 dan itu digunakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi di PT BTI itu. Jadi kesimpulan dari kasus di atas ini, PT BTI akan melakukan penyelesaian dengan putusan perselisihan kenaikan upah dan PT BTI ini akan melakukan penyelesaiannya itu dengan jalur luar pengadilan, yang mana nanti akan dilakukan dengan melalui pihak ketiga. Jadi kesimpulannya dari kasus yang terjadi di PT BTI ini, si PT BTI ini nantinya akan melakukan sebuah penyelesaian putusan perselisihan kenaikan upahnya itu, dia akan melakukan dengan jalur luar pengadilan, yang mana nantinya itu si PT BTI akan melakukan penyelesaiannya itu melalui pihak ketiga.